Dia sempien dua jenggi tercinta. Setiap hari cerita dimulai, guru dan murid dalam harmoni, canda tawa menyanding. 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SMPN Bacerni, Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha, serta teman-temanku yang saya banggakan. Dan yang terakhir, calon ketua dan wakil ketua OSIS SMPN 2 Jernih tahun pelajaran 2025-2026. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kedua, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, untuk tertib dan lancarnya acara ini, yaitu acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMPN 2 Jernih tahun pelajaran 2025-2026. Akan saya bacakan susunan acara berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah UPTD SMPN 2 Jernih. Yang ketiga, doa. Dan yang terakhir, debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMPN 2 Jernih periode 2025-2026 yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Soleh. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, sambutan kepala sekolah UPTD SMPN 2 Jernih. Kepada yang terhormat Bapak Suharjo SPDMM dipersilahkan. Guru dan murid dalam harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang terhormat Wakil Keseswaan Kepala Keseswaan SMP Negeri 2 Jernih, Bapak Ibu Panitia Pembunuhan Ketua OSIS SMP Negeri 2 Jernih dan anak-anak yang saya cintai. Teman-teman yang bahagia ini, kita akan melaksanakan suatu bentuk praktek langsung dari demokrasi. Demokrasi yang mana kalian nanti akan melakukan suatu pemilihan wakil-wakil kalian yang akan duduk sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah, sekarang mereka diatur di depan, ya, mereka diatur di depan, bukan berarti mereka ini tidak punya kelemahan atau kekurangan. Setiap manusia tidak lepas dari yang namanya kesalahan dan kekurangan. Jadi tolong nanti dalam acara ini kita harus tetap dalam prosedur yang sudah
jadi ketetapan, artinya nanti apapun yang terjadi kita jangan menjelekkan calon yang bukan dukungan kalian. Paham? Tetap menghargai. Misalnya Ari tidak mendukung Luyas. Nah, saat Luyas akan menyatakan pendapatnya, Ari ngocak, tak boleh ya. Tetap diam, ikuti dengan seksama, dan ingat betul apa yang menjadi program mereka, janji-janji mereka. Mereka kemarin melakukan kampanye kan? Ya, hari Jumat itu kampanye. Kebetulan saya ada rapat MKKS sehingga tidak bisa menemani kalian kampanye. Saya hanya melihat dari video yang Bu Yusi kirimkan. Ya. Sekarang mereka debat. Mereka akan memberikan alasan, memberikan segala macam apa yang akan menjadi visi dan misi mereka ke depan. Ya. Jadi tolong jangan sampai ada yel-yel yang misalnya yang tidak mendukung coba Alia, begitu Alia memberikan pendapat kalian jangan ya, tetap cermati, tetap diam dan berjalan dengan tertib. Saya tidak ingin seperti tahun kemarin. Tahun kemarin ada salah satu calon yang sengaja kayaknya dibully di depan. Ya, itu. Jadi walaupun tidak mendukung, tapi tetap mendukung. Ini mensupport dan ini calon-calonnya. Alhamdulillah, mungkin akan membawa perubahan. Ya, jangan meneruskan, merubah ya. Yang mau jadi generasi penerus, generasi berubah. Kalau generasi penerus hanya meneruskan gitu. Oke ya. Ya, semoga dua pasang calon ini kedepannya akan membawa angin yang lebih segar untuk perjalanan organisasi siswa intra sekolah. Karena kalian tidak akan lepas dari binaan Wakasek kesiswaan dan pembina OSIS. Nah, dan tolong ke depan calon-calon ini yang terpilih nanti jangan pasif, pasif, tapi punya ide. Sama dengan yang dituduh di ini, ya, yang tidak jadi apa-apa ini. Artinya di sini hanya jadi pendukung. Kalian boleh memberikan usulan untuk program ke depan, ya. Tapi dalam koridor tetap program sekolah, terutama untuk ketertiban siswa, tata tertib siswa. Ya, nanti insya Allah akan ada yang menangani itu, sehingga tata tertib itu sebagian kecil dari kalian sendiri. Satu misal, Pak, saya tidur di sekolah, begitu di kelas tidur diganjar dapat tempat istimewa di kelas khusus, jangan ngomongan, karena itu sudah jadi kesepakatan. Oke ya, demikian yang bisa saya berikan. Mohon maaf ya, kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang ketiga, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Wahyudi. Kepada beliau dipersilahkan. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, sebelum kita memulai acara debat ini, kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan acara ini membawa manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh di siswa ini menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid din dunya wal akhirah. Dijadikan anak-anak yang soleh, solehah, murid yang berbakti kepada kedua orang tua dan kepada guru-gurunya. Kebetulan debat hari ini bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Mudah-mudahan guru-guru kalian oleh Allah diberikan kesehatan pada umur barokah, jadi guru yang lebih baik lagi dalam mendidik dan mengajar kalian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها يوم الحاجة وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من عند الرجاء وتبلغنا بالسرايا من جميع الخيرات في الحياة ودمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولأساتذتنا المعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وهب أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من علم من أهل الخير والجنة من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل منا ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang keempat, debat calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026 yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Soleh. Kepada beliau dipersilahkan. Dia sempien dua jenggik tercinta. Setiap hari cerita dimulai. Guru dan Mana pendukungnya Yaska? Sekali lagi, Yaska, 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 Yaska. Stop. Kurang lebih ada 2 juta suara pendukung untuk Yaska. Lanjut. Paslon kedua. Mana suaranya Alfi? Cukup. Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah ya, stop dulu. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar berdemokrasi. Nanti kalian sudah besar di masyarakat kurang lebih juga akan menemui seperti ini, pemilihan klepun, pemilu dan lain-lain. Makanya belajar. Perhatikan. Sebagai pendukung, tadi Bapak Kepala sudah menyampaikan tertib. Nanti pada saat paslon menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan, dengarkan dulu. Dengarkan, jangan ada bersuara. Setelah itu boleh kasih dukungan, tepuk tangan dan lain-lain. Tapi yang sopan. Ya? Siap? Ya. Ada di depan kalian ini adalah paslon-paslon anak-anak hebat. Anak-anak hebat. Dia berani mau mengajukan diri menjadi calon ketua OSIS dan wakilnya, dengan harapan pada selesainya debat nanti. Saat ini kalian yang belum punya dukungan, yang masih bingung mau mendukung paslon 1 paslon 2, perhatikan nanti visi-misi dan jawaban-jawaban yang disampaikan dari beberapa pertanyaan. Ya, masih ada yang bingung belum punya pilihan? Ada ya? Ya. Nanti akan terjawab pada saat debat dari jawaban-jawaban mereka. Debat kali ini yang pertama, nanti paslon akan menyampaikan visi dan misi lagi. Kemarin di lapangan pada saat kampanye mungkin tidak terlalu jelas. Nanti akan lebih jelas lagi visi dan misi dari tiap-tiap paslon.
baca dulu. Sampaikan visi misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SMPN 2 Cerengi, Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara debat pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026 UPTD SMPN Negeri 2 Cerengi. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Perkenalkan, kami dari Paslon 1 YASKA akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi dan misi kami adalah untuk mewujudkan OSIS sebagai wadah aspirasi siswa yang aktif, kreatif, dan berintegritas, untuk membentuk siswanya yang berprestasi berlandaskan iman dan takwa. Misi kami yang pertama ialah untuk mengembangkan bakat dan minat siswa melalui berbagai kegiatan seperti lomba 17 Agustusan, pentas seni tari, atau lomba pada hari-hari tertentu. Misi kami yang kedua ialah untuk meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya memilah sampah dan menjaga lingkungan hidup. Misi kami yang ketiga ialah untuk meningkatkan kegiatan literasi dan membaca. Kegiatan kami yang keempat ialah untuk mempererat kebersamaan antar siswa dan organisasi siswa intrasekolah. Visi misi dari pasangan YASKA, kasih tepuk tangan. Program yang sangat bagus. Lanjut, visi misi dari pasangan Alfi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Paslon 2 akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami adalah mewujudkan OSIS sebagai organisasi yang kreatif, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan yang berwawasan dan berprestasi dengan berlandaskan keimanan untuk kemajuan sekolah. Dan misi kami adalah meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa melalui program-program OSIS, meningkatkan kesadaran siswa mengenai kebersihan sekolah, mengembangkan kedisiplinan siswa agar tertib dalam segala peraturan yang diterapkan di sekolah, mempererat hubungan antara siswa, guru, beserta sifat untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan harmonis, meningkatkan kesadaran siswa akan tanggung jawab sosial dan lingkungan, mewujudkan siswa yang beriman dan berakhlak melalui kegiatan OSIS. Tidak. Ya, tepuk tangan untuk program dari Alfi. Ya. Kemudian sesi pertama, paslon akan mengambil satu pertanyaan. Jadi paslon mengambil satu pertanyaan dan dijawab oleh yang pertama yang mengambil, baru kemudian dilemparkan ke paslon satunya. Kurang lebih nanti ada 3 pertanyaan. Sesi kedua dari paslon sendiri. Tiap paslon di lawannya. Jadi misalkan paslon 1 yang bertanya, ya paslon 2 yang menjawab. Kemudian yang ketiga, dari pertanyaan dari panelis. Kita sudah persiapkan 3 panelis debat yang sudah berpengalaman berorganisasi. Nanti akan mengupas tuntas tentang organisasi, terutama OSIS. Dan yang terakhir, ini pertanyaan bagi para pendukung-pendukungnya.
siapkan pertanyaan yang paling bagus yang sekiranya bisa dijawab oleh pasangan yang tidak kalian dukung. Ngerti ya? Jadi siapkan satu pertanyaan terbagus yang sekiranya tidak kalian dukung, kasih pertanyaan itu. Nanti akan terjawab. Dari situ nanti akan kelihatan, oh ternyata paslon ini hebat dari jawaban-jawaban yang disampaikan. Bisa dimulai? Ya. Saya minta tepuk tangannya dulu untuk calon-calon hebat OSIS periode 2026. Ya. Minta tolong dibantu OSIS Rifat. Pegang Rifat. Ya. Pegang aja, nanti biar yang ngambil. Ya. Untuk menentukan pasangan satu atau pasangan dua yang ngambil soal duluan, saya persilakan perwakilan pasangan satu dan pasangan dua sit dulu. Ya, ayo langsung aja yang berhadapan. Alia sama ini langsung. Ya, ayo kan Alia. Ya, 1, 2, 3. Sabar. Ya, berarti pasangan Alfi dulu, silakan ngambil satu pertanyaan. Kasihkan Renat. Ya, bawa sini pertanyaannya. Dari saat suruh ngambil. Dikit duduk. Berdiri lah. Asisten. Ya, silakan untuk pasangan Alfi. Pasangan Alfi sudah mengambil pertanyaan. Nanti juga akan dijawab oleh pasangan satu. Yang pertama, perhatikan. Pasangan Alfi, menurut kalian apa permasalahan terbesar murid-murid SMP 2 Jerngi dan bagaimana cara mengatasinya? Saya ulang, menurut kalian apa permasalahan terbesar murid-murid SMP 2 Jerngi? Teman-teman kalian kan udah berteman bertahun-tahun. Kira-kira permasalahan terbesar apa di teman-teman kalian dan bagaimana cara mengatasinya? Silakan pasangan Alfi untuk menjawab terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kami, permasalahan terbesar murid-murid SMPN 2 Jerngi adalah kebut-kebutan pas waktu pulang sekolah. Dan cara mengatasinya adalah meningkatkan kesadaran siswa tentang kebahayaan kebut-kebutan dan dampaknya bagi diri sendiri dan orang lain. Sudah? Satu permasalahan terbesar adalah masalah kebut-kebutan pada saat pulang sekolah. Menurut paslon Yaska, silakan. Apakah sama? Kita perhatikan jawaban dari pasangan Yaska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami, masalah terbesarnya adalah tentang kebersihan lingkungan sekolah. Jadi cara mengatasinya adalah dengan cara meletakkan 2 tempat sampah di depan kelas dan berlebar sampah organik dan sampah non-organik. Yang kedua, membersihkan kelas bukan hanya pada saat sebelum pelajaran dimulai, juga pada waktu istirahat. Jadi pada saat guru masuk ke dalam kelas tidak terlihat kotor.
dalam kelas, guru harus memberi perintah untuk murid-murid di kelas, yaitu untuk membersihkan sampah di bawah bangku dan meluruskan tempat duduk seperti yang Pak Yudi katakan saat masuk kelas. Ya, itu jawaban berbeda dari dua paslon menanggapi permasalahan terbesar yang dihadapi terutama siswa-siswa SMP 2 Jergi. Satu masalah kebut-kebutan, dua masalah sampah, masalah kebersihan. Kalian bisa menilai. Jadi yang mana yang sering kalian hadapi permasalahan seperti itu. Lanjut pertanyaan kedua. Ganti pasangan Yaska, silakan ngambil. Pertanyaannya, apa saja bentuk kegiatan nyata yang akan kalian programkan untuk mewujudkan visi dan misi kalian? Saya ulang, apa saja bentuk kegiatan nyata yang akan kalian programkan untuk mewujudkan visi dan misi kalian? Silakan, pasangan Yaska. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya ialah, apa bentuk nyata yang akan kalian programkan untuk mewujudkan visi misi? Untuk mewujudkan visi kami harus melaksanakan misi kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama, mengembangkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan-kegiatan seperti lomba 17 Agustusan, pentas seni tari, dan mengadakan lomba pada hari-hari tertentu. Yang kedua ialah untuk meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya memilah sampah dan menjaga lingkungan. Maka kami akan membuat 2 tempat sampah yang kemudian kami beri label sampah organik dan non-organik agar siswa bisa membedakannya. Yang ketiga ialah untuk meningkatkan kesadaran siswa, maka masing-masing kelas 1 minggu sekali pergi ke perpustakaan untuk membaca, dan itu dilaksanakan pada hari yang berlainan agar siswa gemar membaca buku. Mana pendukungnya Yaska? Ayo tepuk tangan. Yaska. Lanjut. Ya, lanjut jawaban untuk pasangan Alfi. Kami akan memprogramkan kegiatan nyata seperti berikut: lomba desain poster, pentas seni, kegiatan gotong royong, lomba kebersihan kelas, pelatihan kedisiplinan, kegiatan sosial, pesta sekolah, kegiatan bakti sosial, lomba lingkungan, kegiatan keagamaan, dan penyuluhan keagamaan dan lingkungan. Alfi. Dua pertanyaan sudah terjawab, tinggal 1 pertanyaan lagi. Mari lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir, silakan Rifat. Pasangan Alfi lagi.
Pertanyaan terakhir untuk sesi 1. Jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, apa yang akan Anda lakukan jika terjadi bullying di sekolah? Saya ulang lagi. Jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, apa yang akan Anda lakukan jika terjadi bullying di sekolah? Silakan pasangan Alfi untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS dan terjadi bullying di sekolah, kami akan segera pisahkan pelaku dan korban, mencari akar dari permasalahan tersebut, mencari siapa yang salah, laporkan kejadian tersebut kepada guru dan dukung korban. Hindari membalas pelaku dengan kekerasan atau main hakim sendiri, tetapi bersikap tegas untuk menghentikan perilaku tersebut. Ya, mana pendukung Alfi? Jawaban yang sangat bagus. Dipersilakan untuk pasangan Yaska, pertanyaan yang sama. Silakan. Baik, terima kasih. Jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS dan terjadi bullying di sekolah, maka kami akan menegur pelaku bullying secara halus terlebih dahulu. Namun jika ia tidak mau berhenti, maka kami akan melaporkannya kepada guru, terutama guru BK. Karena bullying bisa membuat mental mereka rusak dan bisa juga fisik mereka rusak. Ya, pendukung Yaska. Nah, pertanyaan saya untuk para audiens di belakang. Apakah ada bullying di sekolah kita? Bagus, tidak ada ya? Tidak ada bullying dan seterusnya. Oke, sesi pertama sudah berakhir. Kita lanjut sesi yang kedua. Pertanyaan dari paslon ditujukan untuk paslon satunya. Sudah siap dengan pertanyaan untuk paslon? Sudah? Iya. Kita mulai, kalau tadi dimulai dari paslon Alfi, sekarang dimulai dari paslon Yaska. Silakan bertanya kepada paslon Alfi. Nanti paslon Alfi yang akan menjawab. Siap ya? Iya. Silakan pasangan Yaska. Satu pertanyaan. Baik, terima kasih. Yang akan saya pertanyakan ialah apa yang akan kalian lakukan jika ada kendala dalam melaksanakan misi kalian? Ulang lagi, pelan-pelan. Ya. Apa yang akan kalian lakukan jika ada kendala dalam melaksanakan misi kalian? Ya. Apa yang akan dilakukan kalau ada kendala, masalah, hambatan dalam menjalankan visi kalian? Silakan pasangan Alfi untuk menjawab. Langsung saja Alfi. Langsung saja, ya, langsung, ya. Biar teman-teman kalian tahu, inilah kualitas Alfi. Ya. Jika ada kendala dalam visi misi kami akan mencari apa kendala tersebut. Tidak.
Ya, jawaban yang cukup singkat, jelas dan padat. Jadi kalau ada masalah, cari sumber akar masalahnya dulu. Ya. Lanjut. Pertanyaan dari pasangan Alfi ke pasangan Yaska. Silakan. Kalau nanti ada kegiatan OSIS yang ternyata jadwalnya berbarengan dengan kalian ulangan, maka yang akan kalian lakukan apa? Ya. Ya. Ini kemungkinan bisa saja terjadi. Ya, ya. Perhatikan jawaban dari pasangan Yaska. Jadi kalau ada kegiatan yang berbarengan, kegiatan OSIS berbarengan dengan kalian pada saat itu ada ulangan, apa yang kalian lakukan? Ya, langsung Yaska silakan jawab. Ya, dengarkan makanya. Dengarkan dulu. Pertanyaan minta diulang lagi. Ya, silakan pasangan Alfi. Yang jelas. Baik, kami ulangi lagi. Kalau nanti ada kegiatan OSIS yang ternyata jadwalnya berbarengan dengan kalian ulangan, maka yang akan kalian lakukan apa? Dengarkan dulu jawabannya, baru beri suara. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jika acara organisasi OSIS berjatuhan berbarengan dengan ulangan, maka kami akan meminta waktu untuk pembina OSIS agar mengulurkan waktu kegiatan OSIS dan mendahulukan ulangan karena ulangan adalah menunjukkan masa depan kita. Dari satu pertanyaan kalian sudah bisa menilai, ya. Dari jawaban-jawaban tadi kalian sudah bisa menilai mana yang mestinya kalian dukung. Biar lebih mantap lagi, masih ada beberapa pertanyaan pada sesi ketiga. Sesi 2 saya akhiri, lanjut sesi ketiga. Nanti saya persilakan para panelis, ya. Saya kasih kesempatan para panelis untuk menguji dari dua calon ini secara bergantian. Terserah nanti. Jadi satu soal itu berdua atau hanya untuk satu paslon saja. Saya pasrahkan dari 3 panelis. Dia sempien dua jenggi tercinta. Setiap hari cerita dimulai. Satunya perempuan. Kalau nggak didahulukan nanti nangis. Ya, jangan laki-laki biar ngalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan pertanyaan untuk pasangan Alfi. Seandainya nanti saya belum puas untuk jawaban dari Alfi, silakan lanjut dijawab oleh pasangan Yaska. Pertanyaannya, apa yang kalian lakukan jika kalian terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS? Jika ada pengurus yang tidak bertanggung jawab atau melanggar aturan-aturan yang sudah kalian tentukan. Itulah pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertama kali yang akan menjawab adalah pasangan Alfi. Silakan. Silakan Alfi. Saya ulangi pertanyaannya. Tolong Alfi untuk mendengarkan dan Yaska juga. Jika kalian nanti terpilih menjadi ketua dan wakil kota OSIS, apa yang harus kalian lakukan jika
Di antara pengurus kalian ada yang melanggar tata tertib yang sudah kalian tentukan? Itu pertanyaan dari saya. Silakan Alfi untuk menjawab. Paham? Alfi, pasangan Alfi? Ya, apa yang akan Anda lakukan kalau ada pengurus anggota kalian yang tidak bertanggung jawab? Kayaknya lemes ini. Tunggu dulu. Ayo. Punya ayahnya pendukung Alfi? Ayo, mana ayahnya? Silakan. Biar semangat pasangan Alfi. Ada ayahnya. Wah, ada Alfi. Saya persilakan pasangan Alfi untuk menjawab dari panelis. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menegur 3 kali dan jika 3 kali tetap aja sama, kami akan memberikan sanksi. Apa sanksinya? Iya, demikian jawaban dari pasangan Alfi. Apabila ada permasalahan anggotanya yang tidak bertanggung jawab, seperti itu jawabannya, kalian bisa menilai. Panelis, bagaimana dilanjutkan pasangan satunya? Atau cukup? Ya, pasangan Yaska, dipersilakan. Pertanyaan yang sama, kasus yang sama. Baik, terima kasih. Yang pertama, kami akan menegur dia terlebih dahulu dan meyakinkan bahwa mereka punya tanggung jawab karena mereka adalah para pengurus OSIS yang tentunya memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Tepuk tangan. Iya. Satu panelis selesai, kita lanjut panelis berikutnya. Ya. Saya persilakan Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini tidak berat, ya. Tapi saya ingin kalian ikut andil dalam kegiatan sekolah. Kalian tahu kan, SMP Negeri Bojong ini muridnya sedikit. Ya, tentunya kita kekurangan dana untuk kegiatan, terutama kegiatan kalian yang banyak. Paham? Nah, OSIS itu membutuhkan kegiatan yang banyak. Kalau semuanya dibebankan ke sekolah, tidak jalan. Nah, bagaimana cara kalian nanti mengatasi jika dalam suatu kegiatan kekurangan dana? Ya, untung bukan Naila ketua OSISnya. Kalau Naila aku di penjara semua ini. Ya. Paham ya? Paham ya? Paham pertanyaannya? Ya, Alia, ya. Saya ulangi, jika dalam kegiatan OSIS nanti kekurangan dana, langkah apa yang kalian lakukan untuk mengatasi itu? Ya, saya kira sudah cukup jelas ya. Jelas ya? Masalah dana. Dikasih tahu oleh Naila tadi, suruh ngeco katanya. Tapi jangan mau. Terima kasih. Ini untuk dua paslon Pak ya, pertanyaan untuk dua-duanya. Parjo untuk dua-duanya. Ya. Kalau tadi pasangan Alfi terlebih dahulu, sekarang berarti pasangan Yaska. Silakan menjawab. Ada kegiatan OSIS tapi dananya kurang. Terus dari mana mendapatkan dana menurut kalian kalau sudah terpilih jadi ketua dan wakil OSIS?
Baik, terima kasih. Jika ada kegiatan yang membutuhkan dana dan itu terjadi di lingkungan sekolah, maka kami akan menggalang dana pada semua siswa. Jika ada kegiatan yang kekurangan dana pada agar program bisa berjalan dengan lancar. Bagus. Tepuk tangan. Kira-kira pendukungnya siap nggak dimintai dana? Siap. Bagus. Siap. Baiklah nanti. Ya. Bagaimana dengan jawaban paslon Alfi? Pertanyaan yang sama. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan meminta sumbangan kepada pengurus OSIS supaya kegiatan organisasi ini tetap berjalan. Pasangan Alfi akan mencari dana dari pengurusnya saja. Ya, anggota nggak usah. Cukup pengurus OSIS untuk mendapatkan dana. Jadi nanti silakan pilih yang mana. Ya, itu tawaran dari Alfi dan Yaska sudah menjawab dari pengurus. Ya, tinggal satu panelis. Kami persilakan Bapak Wakasih untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Barusan berkenaan dengan dana kegiatan. Kalau saya dari perspektif perilaku. Ini pertanyaan untuk dua paslon. Bagaimana menurut kalian tentang keberadaan? Pertanyaannya lain. Bagaimana menurut kalian tentang keberadaan kelas khusus kaitannya dengan perubahan perilaku siswa? Kalau setuju, apa alasannya? Kalau tidak setuju, apa alasannya? Jelas? Saya ulangi, bagaimana menurut kalian tentang keberadaan kelas khusus kaitannya dengan perubahan perilaku siswa? Terima kasih. Jelas ya? Untuk paslon? Jadi di sekolah kita kan ada kelas khusus, anak-anak yang bermasalah dimasukkan kelas khusus. Menurut kalian, dengan adanya kelas khusus itu perubahan perilaku siswa-siswa yang masuk kelas khusus itu bagaimana? Pendapat kalian setuju apa tidak? Kalau tidak setuju alasannya apa? Kalau setuju alasannya apa? Dan ini sudah berjalan di sekolah kita. Kalian pasti tahu. Ada kelas khusus siswa yang tidak masuk, terlambat, bermasalah dengan guru, masuk kelas khusus. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kami setuju supaya anak-anak yang melanggar tata tertib sekolah biar jerat dengan hukuman yang ada di ruang khusus tersebut. Ya, betul. Tapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Perubahan perilakunya, menurut kalian, anak-anak yang setelah masuk kelas khusus ada perubahan tidak? Silakan. Sebagian ada, sebagian tidak. Sebagian ada, sebagian tidak. Ya, menurut pasangan Alfi. Jadi setelah masuk kelas khusus ada perubahan perilaku, ada yang berubah, ada yang tidak. Kami jawabannya adalah setuju dengan kegiatan itu.
Oke, silakan pasangan Yaska. Kasus yang sama. Kami setuju akan adanya kelas khusus di sekolah. Namun biasanya siswa menganggap enteng masuk kelas khusus karena katanya nggak ikut mata pelajaran. Namun itu bisa diatasi dengan memberikan arahan karena masuk kelas khusus itu bisa mendapatkan banyak mata pelajaran yang biasanya tidak didapatkan oleh siswa lainnya. Dan perilakunya mungkin bisa juga tidak berubah karena mereka selalu menganggap enteng. Setuju tidak? Setuju tidak? Pasangan Yaska, setuju tidak dengan adanya kelas khusus? Ya, Bang, setuju. Setuju. Jadi menurut pasangan Yaska setuju. Malah kelas khusus dimanfaatkan karena tidak mengikuti pelajaran di STM. Makanya ada saran kasih mapel tambahan yang begitu banyak biar malah jadi kesempatan untuk bermalas-malasan kelas khusus. Ya, itu jawaban dari Yaska. Ya, tinggal satu sesi lagi. Ini Yaska, saya mendukungnya. Paku dulu baru kain. Kalau ada aku ngapain beli yang lain? Mungkin pasangan Alfi dapat dukungan dari Pak Hairul, silakan. Pak. Saya perlu kenal dua-duanya ini. Kalau main beli dong. Ya. Ada lagi yang mau dukungan? Dukungan lagi sana. Ayo. Ayo siapa yang mau dukungan? Silakan. Pegang tutup mata, gak ada. Sebelum sesi terakhir nanti. Gak ada ya? Ya, silakan. Mele nomor 2 tak kira lopok. Ayo, pendukung satu, balas. Ayo, masa kalah. Pendukung satu, balas lagi. Ada, ayo. Ayo, udah ada. Ya, kita lanjut sesi terakhir pertanyaan dari para pendukung. Sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan hebat? Sudah siap pertanyaan-pertanyaannya? Coba tunjuk jari yang mau tanya. Pendukung tidak ada pertanyaan. Ayo, berapa anak yang mau tanya silakan. Dari belakang. Ayo. Mat cair. Ya, berdiri. Berdiri. Silakan. Ya. Berapa? Pertanyaan ditujukan ke pasangan mana? Yang mana? Dua-duanya. Ya, silakan diperhatikan. Tidak ada siaran ulang ya. Perhatikan, bahasa dicatat. Perhatikan, dengarkan, langsung jawab spontan. Tidak perlu dicatat. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika di antara kalian tidak terpilih sebagai ketua atau calon ketua OSIS, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan jika nanti terpilih jadi ketua dan wakil OSIS? Pertama kalinya. Iya, berarti saya sengaja kan saya tidak sengaja. Iya. Dua tahun berarti protes. Jika tidak terpilih, apa yang kalian lakukan? Silakan.
Baik, silakan dulu pasangan Yaska. Yaska dulu. Yuk, Yaska. Jika seandainya kami tidak terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, maka saya akan membantu para pengurus OSIS untuk mencapai tujuan bersama. Ya. Lanjut pasangan Alfi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika kami tidak terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, maka kami akan mensupport satu sama lain. Ya. Pertanyaan berikutnya, laki-laki tidak ada lagi ya. Cuma satu. Ya. Lanjut ke perempuan dulu. Siapa tadi? Saya apa? Oh, Rifat. Tadi aja. Perempuan dulu. Siapa tadi? Perempuan. Ya. Siva, silakan. Menurut kalian, apa peran dan tanggung jawab utama seorang ketua OSIS? Ya, pertanyaannya cukup berat. Apa peran dan tanggung jawab ketua OSIS? Peran dan tanggung jawabnya apa? Sebagai ketua OSIS itu peran tanggung jawabnya apa sebagai ketua OSIS ya? Cukup jelas? Ya, pasangan Alfi, silakan. Peran dan tanggung jawabnya ketua OSIS jika nanti sudah terpilih. Terpilih. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya apa peran dan tanggung jawabnya ketua OSIS? Berarti nanti kalau terpilih ketua OSIS, apa peran dan tanggung jawabmu? Yang dikerjakan kamu. Ya. Yang paling pokok yang dikerjakan nanti apa? Wah, ketua. Tugas ketua OSIS itu apa, Lais? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Amin. Peran utama kami adalah membawa sekolah ini lebih maju dari sebelumnya. Lanjut pasangan Yaska. Peran ketua OSIS dan wakil ketua OSIS adalah untuk membantu pembina OSIS untuk mencapai tujuan bersama, yaitu untuk memajukan sekolah agar sekolah kita lebih maju dan tidak ada kesalahan, yaitu yang pertama. Bagus, mana semuanya, ayo. Dua-duanya punya jawaban yang cukup bagus. Masih ada lagi perempuan, silakan. Ya, Naila. Ini bisa-bisa minta perubahan jam pulang nih. Jam pulang sekolah lebih cepat gitu ya. Apa yang akan kalian lakukan jika terjadi konflik atau perbedaan pendapat di antara pengurus OSIS? Sudah jelas? Ya. Apa yang akan kalian lakukan jika terjadi perbedaan pendapat di antara pengurus OSIS? Ya. Pengurus OSISnya beda pendapat. Kamu sebagai pimpinan, bagaimana mengatasi hal tersebut? Silakan dari pasangan Yaska dulu. Baik, terima kasih. Maka kami akan melakukan kegiatan bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan tujuan itu yang sangat kita tujui. Cukup. Ya, jawaban yang cukup tegas dari pasangan Yaska. Lanjut pasangan Alfi, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan meminta kesepakatan semua OSIS untuk melanjutkan kegiatan OSIS ini. Ya, selesai. Jawaban dari Alfi. Satu lagi pasangan dari laki-laki. Ada, sama. Rizky.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada anggota ketua Serius. jika ada anggota OSIS yang tidak bertanggung jawab, apa saksinya? Yang ditanyakan sanksinya. Ada anggota OSIS yang tidak bertanggung jawab, sanksinya apa? Menurut kalian? Ya. Silakan dijawab pasangan Yaska dulu. Menurut kami, sanksinya ialah ditujukan oleh pembina OSIS sendiri. Sanksinya itu telah diputuskan oleh pembina OSIS, Pak. Oke. Menurut Yaska, sanksinya adalah pembina OSIS yang menentukan, bukan ketua OSIS, begitu ya? Iya. Lanjut, pasangan Alfi dalam keadaan yang sama. Iya, silakan. Kami akan memberi sanksi sesuai dengan pekerjaan yang tidak dikerjakan. Dan beri sanksi dengan sesuai dengan pekerjaan yang tidak dikerjakan. Itu jawaban dari Alfi, pasangan Alfi. Ya, belum. Masih ada lagi? Ayo, silakan debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika misi dan kalian jika salah satu misi dan misi kalian tidak terkerjakan, lalu ada beberapa siswa menegur, apa yang kalian akan lakukan? Bagus, pertanyaan bagus. Ada visi misi yang tidak bisa kalian jalankan, kemudian ada siswa yang mengingatkan atau menegur, apa yang akan kalian lakukan? Ya. Silakan pasangan Alfi dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tidak akan mungkin berjalan tanpa visi misi, karena visi misi itulah adalah landasan yang harus dilakukan supaya terciptanya kemajuan. Pasangan Yaska. Stop. Dengarkan pasangan Yaska dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Maka kami akan berkonfirmasi dengan pembina OSIS agar semua berjalan dengan lancar. Tambah lagi? Cukup? Ya. Demikian tadi pertanyaan dari para pendukung. Sebelum diakhiri debat kali ini, saya persilakan Bapak Ibu guru yang mau menyampaikan pertanyaan secara spontanitas. Saya persilakan Bapak Ibu guru spontanitas saja. Satu pertanyaan untuk dua kandidat ini. Silakan, Pak Khairul. Pak Khairul, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini kira-kira untuk siapa? Tiga. Oke. Ya baik, pertanyaan ini kita ajukan kepada dua lapas selom. OSIS
organisasi yang ada di sekolah pastinya memiliki kegiatan, kan begitu, kegiatan atau program. Misalnya program A, misal tadi kebersihan, ya, anggaplah program itu kebersihan. Nah, apabila di satu program, di suatu kegiatan itu tidak berjalan dengan baik, misalnya program kebersihan seperti tadi tidak berjalan dengan baik, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pengurus OSIS seperti itu? Kalau ulangi, apabila ada program yang tidak berjalan dengan baik, apa yang harus dilakukan oleh pengurus OSIS? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya pertanyaannya ya? Ya, silakan pasangan Yaska terlebih dahulu untuk menjawab. Baik, terima kasih. Maka kami akan berusaha semaksimal mungkin agar program-program berjalan dengan lancar. Cukup, menambahkan lagi? Enggak? Pasangan Alfi, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan bermusyawarah dengan semua pengurus OSIS untuk meminta jalan keluarnya. Jawaban yang cukup singkat. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, debat kali ini saya akhiri. Mudah-mudahan ada banyak ilmu yang kita dapatkan. Tapi yang jelas, apapun jawabannya, pilihannya tetap silakan, jangan mau kalah suaranya. Apapun jawabannya, pilihannya tetap terserah Anda nanti pada saat pencoblosan. Masih ada waktu untuk berubah pikiran, menentukan pilihan satu atau dua. Dua-duanya hebat, jawabannya yang bagus. Ya, dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih. Acara debat tadi cukup sedikit menegangkan, ada sedikit menyebalkan, gitu ya. Terutama dari pendukung. Tolong belum selesai jawab sudah sorak. Nah, ini yang saya katakan tadi, jangan sampai terjadi. Biarkan calon itu dengan jelas menjawab atau mengungkapkan pendapatnya. Nah, dari pertanyaan tadi rata-rata cukup normatif, cuma satu yang jadi kendala saya, itu pertanyaan saya sendiri. Ya, pertanyaan saya sendiri begitu sini mengatakan akan meminta dana kepada anggota. Ya, di sini saya bisa mengambil kesimpulan kita akan tetap jalan di tempat karena suatu perjalanan membutuhkan dana. Ya, Basuki mau sekolah ini bagaimanapun hebatnya, jika tidak punya uang tidak akan bisa menjalankan program. Jadi keikutsertaan orang tua, keikutsertaan masyarakat untuk mendukung program sekolah sangat diperlukan. Ya, ini kendala yang berat bagi kamu. Ya, ini. Jadi nanti kalau misalnya kebentur dengan dana tidak ada, bagaimana caranya? Karena pendukungmu sudah tidak mau.
Ya, ini harus diubah mindsetnya ini. Apalagi mindsetnya ini selalu ngaco loh. Lalu kalau program-program yang berkaitan dan lainnya, insya Allah kalian sudah bisa mengatasi, ya, terutama dengan adanya kelas khusus. Kelas khusus ini mungkin yang punya di Kecamatan Jerngi hanya kita. Iya. Mungkin di Sampang mungkin hanya 1-2 Jerngi yang punya kelas khusus itu. Alhamdulillah memang saya amati sebagian besar anak itu kata Inggrisnya ceroboh, kapok, tidak mau masuk lagi. Tapi ada yang dengan santainya, ya, tidak ada berubah. Berarti kurang sadar. Nah, ini perlu penyadaran bersama. Nah, kalau saya tanya, enak ya di kelas untuk Pak lesson, nyaman yang kelas. Nah, ada yang menjawab enak karena tidak dapat pelajaran. Nah, yang menjawab enak untuk tidak mendapatkan pelajaran, saya sanggup memberi pekerjaan 1 tahun langsung lulus. Ya ngecat tembok segala. Tahu saya masuk kelas, kalau masuk sabuan 1 tahun kalau kelas 9. Tahu segaji langsung naruh ujian lulus. Siap kan? Siap. Yang kelas 3, kelas 1, kelas 7, 3 tahun tidak usah masuk kelas. Ya, ya. Kalau memang senang dengan kelas khusus, ini amat sangat terlalu sekali. Ya. Kelas itu tempat introspeksi diri. Kebanyakan anak, kenapa Pak ngantuk di kelas? Enak ya, tidak enak Pak, enak di kelas. Kok ada yang jawab enak di kelas khusus ini? Ya. Nanti orang tuamu saya datangkan, omong-omongan, anak sampean Pak tidak mau belajar, mau ngecet sekolah 3 tahun. Ya, kami siapkan nanti. Gimana? Oke ya, nanti ya program kalian cukup bagus. Jadi tolong nanti dalam perjalanannya siapapun yang terpilih, siapapun yang jadi ketua OSIS, saling mendukung, jangan saling menelikung. Ya, saling mendukung. Apalagi pendukungnya ini, ya, pendukungnya ini kalau misalnya ini berat sekali loh ya, berat sekali. Kadang-kadang kalau yang tidak didukung jadi kegiatan nanti diboikot, bisa itu. Ya mudah-mudahan Muhammad tidak begitu. Muhammad tuh ya mudah-mudahan kalau nanti jagomu kalah misalnya kamu tetap mendukung yang menang, ya. Oke ya, mungkin itu dari saya. Jadi mungkin ada tambahan dari Pak Yudi Ufat. Ya, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, demikian acara debat ini telah kita laksanakan. Saya selaku penata acara, manakala ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.